Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hari ini membahas kitab Ensiklopedia Akhir Zaman bersama Syekhuna Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad Hafizahullah. Hari ini kita memasuki pasal pertama yang berjudul besar Pertanda Sugro, Tragedi dan Fitnah yang telah terjadi. Pasal ini diuraikan di halaman 100, terdiri dari beberapa sub pasal. Pertanda yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanda yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, syahidnya Utsman dan fitnah yang besar, konflik internal sepeninggalnya Utsman radhiyallahu anhu, berita Nabi Muhammad SAW tentang kaum Khawarij, kemudian berita Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa yang terjadi pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Saudaraku rahimakumullah, kita lihat dulu pendahuluan dari pasal pertama ini. Pasal ini berisikan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan berbagai tragedi yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW hingga pada masa kita sekarang ini. Pasal ini hanya difokuskan pada permasalahan yang telah terjadi di masa Nabi SAW, tetapi telah usai pada saat sekarang. Bukannya pertanda yang masih berlangsung dari sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang ini. Kadang sebagian orang ada yang bertanya-tanya mengenai urgensi pembahasan ini, atau dengan kata lain, manfaat apa yang dapat diambil oleh seorang muslim dari pertanda ini? Tentu saja pertanyaan ini sudah muncul sejak awal, tetapi jika diperhatikan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat dan fitnah, masing-masing memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, ketika satu tanda sudah berakhir, maka satu pertanda yang lain akan bermula. Penjelasan detailnya kami sampaikan dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, dalam pasal ini disebutkan secara jelas seputar alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, khususnya di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, serta bagaimana memberdayakan tanda-tanda tersebut dalam berbagai peristiwa yang terjadi di masa mereka. Ini pertama. Yang kedua, dalam pasal ini alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan tampak begitu jelas daripada tanda-tanda yang disebutkan pada tempat yang lain. Sebab di dalamnya mencakup beberapa tanda yang disebutkan Nabi SAW dan terbukti telah terjadi, meski beberapa di antaranya tidak terbayangkan terjadinya. Sebagai contoh, kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu tentang kemakmuran dan stabilitas keamanan di Jaziratul Arab, semenanjung Arab dan Irak. Semua ini telah memperkokoh keimanan terhadap agama ini serta kepercayaannya kepada Nabi SAW setelah dia menyaksikan secara langsung apa yang telah dikabarkan oleh Nabi benar-benar terjadi. Tentunya jika sekarang kita juga menyaksikan kebenaran tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan itu benar-benar terjadi, maka kita akan lebih percaya lagi terhadap dinullah, agama Allah, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan bisa masuk dalam kategori bukti-bukti kenabian atau nubuwah, ya. Jadi tasdiqun nubuwah, kebenaran atau bukti-bukti kenabian yang akan semakin memperkuat iman kita serta harapan akan kejayaan umat di akhir zaman. Yang ketiga, sebagaimana diketahui, sejarah suatu bangsa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa tersebut. Dengan mempelajari sejarah tersebut, kiranya dapat diambil manfaat untuk menghindari hal-hal yang membuat mereka terperosok dalam kemunduran. Oleh karenanya, melalui kitab yang diturunkan Allah Ta'ala, din ini menjelaskan ajarannya dengan berbagai kisah yang menggambarkan perseteruan antara hak wal batil,
antara hak melawan batil sejak zaman Adam alaihissalam hingga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, kita tidak akan pernah tahu akan kelemahan kita dan menjadi dewasa terkait kondisi yang kita alami saat ini, melainkan setelah kita meneliti kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan para pendahulu kita. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mempelajari tanda-tanda yang termaktub dalam pasal ini, yang mana di dalamnya terkandung penjelasan tentang kekeliruan kaum Khawarij misalnya, dan bagaimana berinteraksi dengan mereka jika hal serupa terjadi di saat ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda-tanda hari kiamat merupakan mata rantai yang terus bersambung. Ini merupakan kenyataan yang amat jelas, maka darinya penjelasannya harus ditelusuri mulai dari hulu. Tragedi pembunuhan Utsman radhiyallahu an misalnya telah dikabarkan Nabi dengan sebuah sindiran kinayah dengan penyebutan fitnah yang terjadi seperti ombak samudra. Istilah ombak samudra dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa fitnah akan terus berlangsung serta susul menyusul. Siapa yang mentelaah lebih jauh, niscaya dia akan dapati bahwa sebagian besar bencana fitnah yang melanda umat Islam, mulai dari terpecahnya umat Islam dalam kubu Khawarij dan Syiah, serta berbagai bencana lainnya bersumber dari fitnah ini. Tragedi pembunuhan Utsman radhiyallahu an telah menyulut sejumlah peristiwa yang lain. Perang Jamal yang kemudian disusul dengan Perang Siffin telah merubah peta sejarah umat ini dari yang dulunya dipegang oleh para khulafaur rasyidin jatuh ke tangan para mulkan aban, ya bahkan sekarang ini mulkan jabariyah, para penguasa diktator yang pada kelanjutannya menghantarkan kita pada sebuah sistem pemerintahan tirani sebagaimana yang kita alami hari ini. Pendek kata, kita tidak akan pernah sadar dengan kondisi saat ini, melainkan dengan memahami apa yang telah terjadi di zaman sebelum kita. Yang kelima, banyak kalangan memandang buruk berbagai kericuan internal yang terjadi di kalangan generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka darinya kami berusaha menjelaskan delik peristiwa tersebut serta berbagai sangkaan buruknya, sebab hal ini menyangkut reputasi manusia-manusia terbaik sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keenam, pasal ini telah memberikan kita gambaran yang menakjubkan. Sebahagian alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang oleh beberapa kalangan diprediksi masih jauh dari kenyataan, ternyata sangat dekat sekali masanya dengan mereka sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya kelak nanti. Saudaraku rahimakumullah, terakhir Syekh Al-Mubayyad memberikan catatan. Pasal ini tidak hanya membahas alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, tetapi juga mencakup berbagai fitnah dan tragedi yang dialami umat Islam. Oleh karenanya kami menggunakan istilah alamat, pertanda, untuk menunjuk pada alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan untuk menunjuk pada tragedi dan fitnah, kami menggunakan istilah al-isyarah an-nabawiyah, isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan yang sangat menarik ini dan sangat penting ini. Semoga Allah Ta'ala membukakan hati dan pikiran kita untuk senantiasa mempelajari apa yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.